Dan terindah itu bullshit semuanya. Bohong ya, bohong. Yang ada dia belum move on. Habis nikah sehari, besoknya dia kabur. Pak, Bu, aku gak usah dicari, aku baik. Cerita mantan. Episode 1. Welcome back di podcast Pro 2 Batam. Emang boleh seserem itu. Wah, gimana nih Din? For the first time. Ini dua mantan balik lagi, asik. Salah kali. Dua mantan, dikira kita apaan? Maksudnya berdua sama kita yang ngebahas soal mantan. Benar, hari ini kita bakal bahas mantan di episode pertama banget ya Din ya. Ini adalah episode pertama kita banget, jadi kita butuh support dia nih ya. Buat yang ngedengerin kita ataupun lagi nge-view kita. Betul. Melalui video ya, jadi tolong di-support banget biar ada episode-episode berikutnya. Oke ya, aku nervous loh. Aku sih biasa aja sih. Aku nervous. Oh, wow. Seorang Dindin nervous itu bohong banget teman Pro 2 dan juga guys. Nervous ngeliatin ya? mantan. Oh iya, maksudnya gitu. Karena ini kita bakal ngangkat mantan ya kan, makanya nervous gitu. Pasti setiap orang pasti punya mantan terindah ya Din ya. Iya gak sih? Mantan itu terindah dan terseram. Menurut aku nggak ada yang indah. Oh iya. Kalau indah nggak mungkin jadi mantan. Jadi untuk yang bilang ada mantan terindah itu bullshit semuanya. Bohong ya, bohong. Itu cerita bohong sih. Cerita bohong itu. Yang ada dia belum move on. Oh, tapi satu kisah yang satu ini yang bakal kita angkat, apakah yang sama disampaikan sama Dindin tadi atau enggak ya kan? Mantan terindah itu tidak ada, yang ada belum move on. Nah ini kayaknya nyambung Dindin. Ini ceritanya menyeramkan banget nih, ya. Jadi menurut aku sangat patut untuk kamu dengerin. Yes. Terutama buat kamu yang mungkin ngerasa bahwa kamu punya mantan yang terindah tadi ya. Karena ini fatal banget menurut aku. Ini sudah mencoreng ya. Banget lah. Sebuah ikatan pernikahan yang harusnya itu sakral banget ya kan. Melibatkan kedua keluarga atas nama Tuhan. Betul. Ya kan? Terus kamu mengabaikan begitu aja setelah kamu melakukan hal itu hanya karena pengen balikan sama mantan. Nah, ini kan viral banget kemarin. Diomongin di mana-mana, di Twitter, di Instagram, terus di TikTok. Ini soal sepasang kekasih yang nikah baru sehari ini teman Pro 2. Terus habis nikah sehari, besoknya dia kabur. Kaburnya kemana? Ntar di ending kita bakal spill. Oke, jadi cerita ini berawal dari kisah seorang wanita yang mau COD ayam geprek. Ini kurang ajar si ayam geprek ini. Ini menurut aku nih ya, ayam geprek ini nggak ada akhlaknya ini. Bener, ini baru kali ini ayam geprek yang ini ya, nggak ada akhlak. Bukan ayam geprek yang lainnya nih ya. Karena menurut aku gara-gara ayam geprek COD-an akhirnya berujung kasus ini. Iya. Terus gimana tuh? Dia COD ayam geprek terus. Jadi ceritanya COD lah ayam geprek. Jadi memang COD-nya itu harus di depan gang banget. Tapi yang bikin aneh setelah izin buat COD kok nggak balik-balik. Nah itu dia. Dia udah izin berarti sama suaminya yang baru nikah saat ya, itu betul. Ya. Jadi dia izin dulu nih sama suaminya kalau dia itu pengen ngambil lah COD-annya ayam geprek tadi. Ya udahlah, kita mungkin kalau di posisi suaminya gitu ya, nggak mungkin curiga orang pesan cuma bayar doang gitu ya. Nggak ada curiga berarti ya. Nggak ada sama sekali curiga. Cuman yang akhirnya suaminya ini panik itu karena memang si istri ini kok nggak balik-balik lagi nih. Setelah COD apa dibungkus nih sama yang nganterin ya. Nah itu dia pertanyaan yang masih menjadi misteri pada saat itu ya guys. Ya, alhasil dicarilah. Nah dicari tuh. Karena suaminya ini mungkin ya cukup panik lah, apalagi baru menikah. Sehari loh ya kan. Baru sehari menikah. Sebenarnya sih lagi masa-masa happy-nya harusnya ya. Tapi harus ya itu dihadapi dengan sebuah cobaan di mana sang istrinya itu nggak tahu kemana. Jadi dia ini dihadapkan pada kondisi, aduh, keluarga udah nitipin nih anaknya sama gue, udah kemarin gue nikahin, hari ini nggak ada kemana, gue mesti bingung nih. Mau ngabarin ke keluarganya, takutnya nanti disalahin, nggak dikabarin juga jatuhnya nanti salah, kayak gitu kan. Karena memang pada saat itu mencoba menghubungin udah tidak bisa lagi dihubungin. Ini kejadiannya itu kalau nggak salah di 26 Juni. 26 Juni. Dicarilah, dilapor polisi. Alhasil ya karena mungkin ya solusi terbaik dari suami itu ya udahlah cerita ke keluarga.
Iya dong pasti ya. Cerita ke keluarga kalau si istri kabur nggak tahu kemana, akhirnya si suami sama si keluarganya mencarilah kemana-mana. Oke. Dan setelah akhirnya adalah nomor baru menghubungi mamanya, orang tuanya atau mamanya atau bapaknya gitu. Orang tua si istri tadi. Dihubungi nomor baru dengan foto selfie kalau misalkan dia bilang dia itu dalam keadaan baik-baik aja. Jadi kayak, Pak, Bu, aku nggak usah dicari, aku baik nih. Gitu. Itu dia ya berarti ya. Dalam foto selfie. Itu kalimatnya aku buat-buat ya. Aku ngabarin ke keluarganya kalau dia itu dalam keadaan baik-baik aja. Gak perlu khawatir. Berarti fine ya guys. After 2 hari ya. Dan itu dia belum ada keinginan untuk balik ya. Maksudnya belum ada keinginan untuk ketemu sama suaminya itu ya. Belum. Jadi memang aku nggak tahu komunikasinya itu seperti apa. Kayaknya sih hanya satu jalur aja nih, kayak maksudnya dia doang yang bisa ngabarin, tapi mungkin orang tuanya ketika ngabarin udah nggak bisa lagi. Nah setelah itu nomor itu udah nggak bisa juga dihubungin. Baik. Nomor orang tuanya, nomor keluarga, nomor si sang suami itu diblok semuanya. Singkat cerita, 10 hari setelah pencarian akhirnya ditemukanlah. 10 hari berarti 2 minggu ya? Iya gak sih? Ya, hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu ya? Dengan bantuan polisi. Di bantuan polisi akhirnya ditemukanlah si istri ini bersama dengan mantan. Aduh, emang boleh seserem itu. Di Jakarta. Wah, dikejar loh sampai ke Jakarta sana. Parah sih. Mantannya berarti di Jakarta dan posisi cewek ini di Bogor. Jadi ditemukan setelah 10 hari guys, ternyata bersama mantannya. Nah, jadi sang suami mungkin bingung gitu ya kan, apa ini? Apa yang menyebabkannya? Apa yang menyebabkan ini? Nah mungkin pas kita baca kemarin artikelnya, apa yang penyebabnya? Nggak ada ya? Tidak ada, intinya dia masih mencintai sang mantan. Tiba-tiba berpikir aja untuk balikan sama mantan dengan meninggalkan sang suaminya. That's point guys. Tuh. Itu fakta pertamanya ya. Jadi fakta pertamanya itu adalah hilang selama 10 hari, ditemukan bersama dengan sang mantan. Akhirnya didudukanlah bertiga. Ya dong, udah ketemu ya. Udah ketemu nih si istri, ada suami dan si mantan. Akhirnya dimediasi bertiga, diobrolin bertiga, dan memang pada akhirnya mereka mendapatkan satu solusi. Dan solusinya adalah si suami tetap ingin menceraikan sang istri. Walaupun mungkin pada saat itu ada perasaan sakit hati, ada perasaan tidak ikhlas, dalam artian kayak gila, gue baru nikahin lo nih kemarin gitu, tiba-tiba lo ninggalin gue. Karena mantan, mungkin pada saat itu mungkin rasa cinta dia juga mungkin udah bercampur dengan rasa sakit hati. Tapi aku kalau misalkan di posisi sang suami, aku nggak bakal rela ngeliatin istri aku balikan sama mantannya. Satu sisi egonya aku kayak gitu ya. Kalau dalam satu waktu seperti itu ya pada saat itu. Tapi mungkin si suami ini punya pemikiran yang bijak banget. Akhirnya ya udah ngapain dipaksa juga. Karena memang ini udah jalannya menurut dia, kayak ya udahlah aku ikhlasin aja. Dia sama mantannya dengan pesannya itu adalah si mantan ini harus nikahin si istrinya. Wah. Terus pilihan yang menurut aku bijak adalah mantannya harus nikahin si istrinya tadi. Mantan istrinya tadi gitu. Jadi pelajarannya adalah yang pertama itu adalah yakinkan diri dulu, apakah ini adalah pilihan yang tepat atau tidak. Terkait daripada pasangan, karena balik lagi untuk sampai di jenjang pernikahan itu adalah langkah yang sebenarnya baik banget. Tapi di keputusan itu harus akan ada pertimbangan yang memang harus dipikirkan terlebih dahulu. Jadi sebelum kamu menikah, pikirkan baik-baik apakah ini adalah jalan terbaik. Lihat dari keluarga, lihat dari mata agama seperti apa. Sampai ketika memang kamu sudah melakukan itu, ya tidak ada penyesalan lagi. Itu poin pertama kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku sama sih gitu. Jadi memang kalau pernikahan udah mau naik ke pernikahan ya nih, untuk yang pengen ngebet banget nikah, pastikan background check dulu. Apakah dia masih berhubungan sama mantannya ya kan? Apakah dia masih mau main-main? Karena nikah kan diusahakan untuk sekali seumur hidup ya teman berdua. Jadi ya gitu, harus cross check benar-benar, harus seserius mungkin, harus bisa menjaga kepercayaan itu. Kita harus mengakhiri dulu ya cerita kita hari ini, tapi masih akan ada episode-episode berikutnya. Benar banget, dan ikutin terus ya cerita mantan. Jadi kalian itu bisa juga share pengalaman kalian seputar mantan. Kirim ke nomor berapa, Din? Di 081169155502.
Ikuti terus episode Cerita Mantan. Emang boleh seserem itu. Bye-bye. Bye-bye.